kawan ketemu lagi. Iya, ketemu lagi ya. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Setuju, mudah-mudahan sehat selalu. Nah, kakak, kalau aku ingin bermain gadget, bagaimana caranya? Aku ingin punya pengetahuan yang baik. Iya, ini kali ini kakak juga mau memberikan tips kepada teman-teman semuanya, apalagi kepada orang tua, bagaimana cara menumbuhkan kecerdasan anak melalui gadget. Gitu ya, teman-teman. Simak dan tentunya ini bisa bermanfaat bagi kakak-kakak semuanya, bagi para orang tua dalam mendidik anaknya. Setuju? Oke, apa aja kak? Nah, oke, kita mulai aja ya. Yang pertama, pilih konten pendidikan. Konten pendidikan. Ya, seperti misalkan menghitung, kemudian mengenal warna-warna, mengenal hewan, itu bisa ya. Animasi dan lain sebagainya itu bisa untuk menumbuhkan kecerdasan melalui gadget gitu ya. Kemudian yang kedua, Yang kedua. yang kedua itu adalah batas waktu penggunaan. Nah, dengan membatasi waktu penggunaan ini, jadi teman-teman, kakak-kakak semuanya, para orang tua bisa mengontrol dan bisa memberikan pemahaman kepada anak gitu ya, kepada anak untuk bisa mengeksplor kemampuan dirinya. Batasi aja waktunya, mau per hari 15 menit atau 30 menit itu tergantung nanti kesepakatan teman-teman ya, kesepakatan kakak-kakak dan orang tua dengan membuat komitmen bersama. Kemudian yang ketiga, Yang ketiga. yaitu awasi isi konten. Kenapa harus diawasi? Ya, meskipun kontennya pendidikan, tapi kakak-kakak ataupun orang tua harus mengawasi isi konten itu ya. Isi konten apa aja di dalamnya. Setelah mengawasi ya, ajaklah diskusi gitu ya. Setelah itu ajak diskusi. Jadi harus diskusi ya gitu ya kak? Iya, karena apapun itu mereka itu anak kita. Anak itu belum bisa memahami secara filterisasinya ya, secara literasinya dia belum bisa memahami. Seperti Aib pun juga seperti itu. Jadi kalau nonton mobil-mobilan atau apa, makanya kakak sering ngajak diskusi sama Aib. Yang mana kak? Iya kak, aku udah tahu nih. Iya gitu. Jadi Aib harus kenal mobil-mobilnya itu apa aja. Kemudian kalau hewan-hewan itu harus apa aja. Iya. Gitu. Kemudian setelah ajak berdiskusi, setelah melihat konten, kemudian ajaklah bermain game secara bersama, ya. Tadi kan kalau kemarin itu Ayib dengan kakak bermain bola. Sekarang kita main game bersama, main game gadget di dalam gadget itu, ya. Karena untuk apa? Untuk membangun keterampilan Ayib juga. Jadi untuk membangun keterampilan anak tidak lantas harus menghapuskan ataupun menjauhkan anak kita terhadap gadget gitu, tidak lantas harus seperti itu. Wah, aku setuju nih. Kak Sari pintar juga ya. Aku setuju. Ayo kita main. Nanti dulu sebentar. Iya. Nah, setelah itu nanti Ayu bermain sama kakak ya, bermain gadget ataupun bermain apalah nanti ya di gadget bersama-sama, puzzle atau apalah. Oke, siap. Nah, selanjutnya setelah bermain bersama ya, bermain edukatif gitu, kemudian nanti kakak pun juga akan sering banyak ikut kelas-kelas ataupun ikut program pembelajaran online gitu ya. Jadi misalkan Ayi bukan hanya ikut bermain, tapi Ayi juga harus banyak belajar juga gitu, belajar online, secara online juga boleh, nanti bersama kakak juga bisa gitu kan, di rumah trainer bisa gitu kan. Atau barang Aib juga nanti banyak informasi ya Aib. Iya. Banyak informasi itu bisa menjadi salah satu bagian stimulus ikut program belajar online. Selanjutnya kita berikan penghargaan. Nah, setelah itu berikan penghargaan kepada anak. Pakai uang. Bukan selalu bukan apresiasi itu, penghargaan itu bukan hanya bentuk uang, tapi semacam sanjungan, apresiasi, kemudian pujian, sehingga teman kita ya, adik-adik kita itu merasa nyaman dengan orang tuanya gitu. Berikan penghargaan, apresiasi yang luar biasa setelah mereka itu melakukan hal-hal yang positif. Kalaupun mereka yang melakukan hal-hal negatif, berikanlah apresiasi dan tumbuhkanlah budaya positif terhadap anak tersebut itu akan menumbuhkan karakter ya, akan membutuhkan karakter kepada anak kita ya. Nah, selanjutnya jadwalkan waktu dengan keluarga. Ini aku senang. Nah, setelah berikan penghargaan ya, ada waktu bermain dengan keluarga,
aktivitasnya seperti apa gitu kan. Itu sangat penting, seminggu sekali, seminggu 2 kali healing tapi bukan hilang gitu. Healing tapi bukan hilang. Ke Pangandaran oleh. Iya boleh ke Pangandaran, ke Waterboom Purwokerto kalau yang dekat gitu, ataupun ke Bandung, ke Lembang, banyak lah, banyak wisata-wisata edukatif. Ore, aku ingin main. Iya nanti nanti kalau mau main kita bareng-bareng aja, kita agendakan. Nah selanjutnya ada akomodasi kreativitas. Akomodasi kreativitas. Nah jadi orang tua harus mengakomodasi kreativitas. Contohnya membuat sebuah bangunan bersama, karya bersama. Misalkan kalau bermain di pantai ya, buatlah mainan dari pasir bersama. Aku senang itu. Kan Kak Sari juga sering warang sama aku gitu ya. Iya, jadi bagaimana membangun sebuah bangunan kastil melalui pasir-pasir, atau bisa beli di online gitu kan. Ada pasir-pasiran yang buatan gitu ya. Kita bikin bersama-sama dan itu akan menumbuhkan kreativitas anak. Oke, aku setuju. Nah, gitu ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang ke-10 ya. Tadi yang ke-9. Yang ke-10 itu adalah berikan contoh penggunaan yang baik. Iya, jadi kan hanya anak aja yang harus baik, jadi orang tua pun harus baik. Iya, orang tua pun juga harus baik. Memberikan contoh itu adalah kuncinya. Agar anak kita itu mengikuti sesuai dengan karakter diri kita ya. Sebelum kita memberikan pemahaman pembelajaran kepada anak, kita pun juga harus memberikan contoh yang baik kepada anak. Gitu kan? Ip, setuju? Setuju ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan inovasi ini bermanfaat ya. Inovasi ini bermanfaat ya, kita manfaatkan gadget secara bijaksana ya. Iya, gitu. Sip. Oke teman-teman, terima kasih ya. Dadah. Dadah. Iya, dadah. Terima kasih Aib. Dadah. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi.